Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Subaru XV akhirnya generasi terbarunya masuk ke Indonesia, dan ini adalah salah satu mobil yang meluncur pertama kali di Gaikindo Indonesia International Auto Show 2022 atau GIAS di gedung AIS BSD. Dan di video kali ini kita akan kupas tuntas apa saja spek dan fitur yang dibawa oleh mobil ini ke Indonesia, serta berapa harganya dan bagaimana impresi kami bertemu pertama kali dengan Subaru XV. Subaru XV memiliki posisi yang unik di kelasnya. Di kelas ini, dia akan berhadapan dengan Honda HR-V, Toyota CHR, Hyundai Creta, dan dibandingkan semua kompetitor di kelasnya, hanya Subaru XV yang memiliki penggerak all-wheel drive. Yes, karena ini adalah sebuah Subaru dan salah satu ciri khas Subaru adalah penggeraknya all-wheel drive. Itu juga yang membuat Subaru XV generasi pertama ketika muncul di Indonesia itu sangat-sangat populer. Bahkan kalau tidak salah itu menjadi model Subaru yang paling laris di Indonesia dan juga di beberapa belahan dunia lainnya. Tapi di Indonesia XV itu bisa laris karena dia menggunakan penggerak all-wheel drive dengan harga yang sangat reasonable. Tapi sama-sama kita tahu, ketika generasi pertama XV itu dijual dengan harga yang reasonable oleh APM terdahulu, ternyata ada masalah pajak di belakangnya. Karena memang struktur pajak Indonesia itu memberatkan untuk penggerak all-wheel drive, dan akhirnya terjadilah kasus hukum dan membuat APM yang terdahulu itu tutup. Tapi setelah diambil alih oleh Plaza Group, jadi namanya Plaza Subaru, generasi kedua ini tidak perlu lagi bermain-main dengan pajak berat kendaraan all-wheel drive, karena sekarang pajaknya sudah direvisi oleh pemerintah dan mobil ini akhirnya bisa tampil dengan harga yang reasonable. Harga yang ditawarkan mobil ini ada dua, karena ada dua varian. Yang pertama varian S seperti mobil yang kami tes ini, harganya 449 juta rupiah on the road Jakarta. Dan ada satu varian lagi sama speknya, tapi dia menggunakan teknologi EyeSight alias fitur radar dari Subaru, dan itu harganya berbeda 50 juta rupiah, yaitu di 499 juta rupiah. Artinya dari segi harga dia berada di antara Honda HR-V 1500 cc dan Honda HR-V 1500 cc turbo, tapi tentunya dengan lagi-lagi penggerak all-wheel drive. Nah, sekarang kita lihat mesin apa yang diusung mobil ini. Mesinnya bukan 1500 cc atau 1500 cc turbo, tapi merupakan sebuah unit 2000 cc 4 silinder horizontally opposed alias boxer engine, yang ini juga merupakan salah satu ciri khas Subaru. Dan ternyata mesin ini dan penggeraknya itu sharing dengan Subaru Forester yang sebenarnya kelasnya di atas XV. Jadi XV ini memiliki jantung penggerak sama dengan Forester. Mesin ini mengeluarkan tenaga 156 PS dan torsi 196 Nm, yang artinya kalau di kelas XV ini dia lebih besar tenaganya dibandingkan Honda HR-V 1500 cc dan sedikit lebih kecil dibandingkan Honda HR-V 1500 cc turbo. Makanya harganya juga persis berada di tengahnya. Ada dua pilihan transmisi sebenarnya di dunia untuk XV ini, tapi Indonesia hanya dapat satu, yaitu CVT otomatis. Jadi otomatis CVT, kalau di luar negeri itu ada manual 6 speed, tapi tidak masuk di Indonesia karena memang lebih banyak konsumen yang menginginkan transmisi otomatis. Tenaga serta torsi tersebut lantas disalurkan ke 4 roda lewat sistem symmetrical all-wheel drive. Jadi sistem all-wheel drive juga yang dikendalikan oleh komputer, yang bisa mengatur kemana
tenaga itu harus diberikan ke roda yang mana supaya menghasilkan traksi yang optimal di segala kondisi. Bahkan dibandingkan pemain lain di kelasnya, ini memang mobil yang paling off-road ready, bukan hanya all-wheel drive tapi juga sudah ada X mode. Jadi mode yang bisa menyesuaikan di permukaan mana Anda akan berjalan. Satu lagi keuntungan dari mesin Subaru ini adalah karena dia bermesin boxer, artinya center of gravity mobil ini lebih rendah dan itu akan membuat pengendalian yang baik. Artinya di atas kertas mobil ini bisa memiliki pengendalian yang baik tanpa perlu suspensi yang terlalu keras walaupun ground clearance-nya tinggi. Ground clearance mobil ini 220 mm. Dan secara dimensi keseluruhan dibandingkan generasi sebelumnya, dia lebih panjang wheelbase-nya dan panjang keseluruhannya itu lebih panjang 35 mm, serta dia juga lebih lebar 50 mm dan dia juga lebih tinggi sedikit yang membuat mobil ini lebih besar dari segala sisi dan dia juga lebih tinggi yang membuat dia lebih fleksibel ke segala medan. Namun untuk urusan bagasi memang Subaru XV tidak bisa terlalu berbangga diri karena kapasitasnya tergolong kecil untuk di kelasnya, hanya 310 liter dan di bawah ini memang masih ada ban serep yang cukup besar tapi dia tidak full size, dia temporary use only, jadi dia ukuran yang berbeda, space saver. Dan lantainya memang terlalu tinggi, lantai bagasi dari Subaru XV ini, karena mereka ingin ini rata supaya kalau kita narik barang itu gampang, tapi ya jadi kapasitasnya kecil, hanya 310 liter. Walaupun memang kalau Anda ingin menambah kapasitas bagasi, Anda bisa melipat bangku tengah atau bangku belakang dari mobil ini 60-40. Tapi untuk urusan bagasi, Subaru XV bukan yang terbaik di kelasnya. Sekarang kita bicara desain. Dari hal desain, tidak perlu saya informasikan ke Anda bahwa ini adalah Subaru XV terbaru. Karena walaupun orang tidak tahu, tapi dari garis desainnya ini langsung memiliki ciri khas seperti XV generasi pertama. Jadi langsung dikenali oleh orang ini adalah sebuah Subaru XV. Tentunya dengan detail-detail yang berbeda dan lebih segar dibandingkan sebelumnya. Velg ini two-tone dan modelnya cukup agresif dan unik. Satu yang kurang kami suka adalah chrome. Agak terlalu banyak chrome di mobil ini yang mestinya dia itu karakternya lebih maco, apalagi dia all wheel drive, bisa ke segala medan gitu. Agak kurang tepat dengan detail chrome. Tapi kalau kita buka, dia ada satu fitur yang benar-benar memperhatikan keselamatan, yaitu di sini ada besi dan di sini ada rumahnya di sini. Ini adalah untuk menjaga posisi pintu mobil ketika tabrakan sehingga memperbesar kemungkinan pintu mobil itu masih bisa dibuka walaupun hancur dihantam dari samping. Nah sekarang kita lihat dalamnya, karena secara teoritis karena wheelbase bertambah panjang 35 mm, mestinya cukup lega di bagian dalam. Sekarang kita naik. Oke, ya, ini posisi berkendara saya tingginya 177 cm dan Anda lihat ruang kakinya masih lega. Memang tidak selega HR-V, tapi ini masih cukup memadai untuk orang yang tinggi, dan headroom juga walaupun tidak tersisa banyak tapi masih tidak mentok, masih cukup lega, dan kursi ini juga cukup tinggi sehingga paha itu tersangga dengan baik dan masih ada celah di bawah kursi untuk menselonjorkan kaki. Jadi dia cukup nyaman, tapi bukan yang nyaman-nyaman banget karena memang dia kerebahannya tidak bisa dilandaikan lagi, tidak bisa reclining, jadi ini fix. Kemudian Subaru memilih finishing kulit di sini dan ada perforated leather juga dengan jahitan-jahitan berwarna orange. Tapi that's it. Di belakang tidak ada lagi yang menunjang kenyamanan karena AC tidak ada, ventilasi AC tidak ada. Kemudian ini juga tidak ada USB slot, juga tidak ada di sini. Jadi power socket 12 volt juga tidak ada. Sayang sekali kalau misalnya ada di sini, apalagi ini mobil untuk berpetualang gitu ya, mestinya dia
menyediakan fasilitas untuk charging gadget. Nah, seatbelt 3 titik itu ada di kanan, di kiri, dan di tengah. Cuman yang di tengah ini memang merepotkan nih, karena Anda harus menarik dari area bagasi dan Anda baru sangkutkan ke sini gitu. Kenapa pabrikan mobil lain bisa solusinya lebih gampang, yaitu terintegrasi dengan kursinya atau dari atas sini yang lebih gampang, tapi Subaru malah memilih di area pilar C di belakang yang agak jauh menjangkaunya. Tapi sekali sudah tertancap ini sudah oke. Kemudian di sini ada Isofix di bangku kiri maupun di bangku kanan. So far untuk perjalanan jauh masih oke, bukan tempat yang paling nyaman, tapi masih bisa dihuni oleh orang yang berpostur agak besar sekalipun. Sekarang kita ke depan. Wah, bukan yang paling modern di kelasnya tampilannya, tapi dibandingkan XV generasi sebelumnya, ini layarnya sudah jauh lebih modern. Sekarang kita nyalain aja. Ini Subaru bilang ini sebagai Subaru Starling, tapi bagi kami yang penting dia sudah memiliki fitur Apple CarPlay, walaupun masih secara wired ya, jadi disambungkan, tapi dia sudah bisa Apple CarPlay. Dan kemudian khasnya Subaru juga ada multi information display di dashboard tengah di atas. Nah, ini banyak yang bisa info yang bisa Anda dapat di sini, utamanya mengenai kondisi serta status dari mobil. Jadi ada kemiringan mobil, status penggerak all-wheel drive-nya, kemudian ada water temperature, oil temperature, average speed, di sini konsumsi bahan bakar juga bisa dilihat di sini, dan masih ada juga multi information display di tengah sini yang itu menampilkan sejumlah informasi yang berguna juga. Nah, sekarang kita bicara posisi berkendara dulu. Subaru itu adalah merek Jepang yang kental dengan motorsport, jadi semestinya mereka tahu bagaimana membuat mobil yang fun to drive, dan salah satu faktor fun to drive itu adalah posisi berkendara. Dan dengan senang saya memberitahukan bahwa mobil ini bisa setirnya diatur tilt dan teleskopik, dan ini teleskopiknya cukup jauh sehingga kita bisa mendapatkan posisi berkendara yang ideal secara mudah. Visibilitas juga bagus, posisi setirnya pas, posisi pedalnya pas, posisi transmisinya pas, dan ini salah satu yang terbaik posisi mengemudinya dibandingkan rival-rivalnya. Mungkin yang paling bisa menyaingi ini rivalnya untuk dalam hal posisi berkendara adalah Mazda CX-3 ya. Mazda CX-3 juga ergonomis. Kemudian dia dilengkapi dengan pedal shift untuk mensimulasikan perpindahan secara manual dari transmisi CVT-nya, ada tombol audio, kemudian ada cruise control. Nah, karena ini model yang S yang harganya 449 juta, dia belum dilengkapi dengan adaptive cruise control. Tapi kalau yang dengan S EyeSight yang varian yang lebih tinggi yang 499 juta rupiah, dia sudah dilengkapi dengan adaptive cruise control, lane keep assist, lane departure warning, blind spot monitoring, kemudian rear cross traffic alert. Jadi intinya sudah ada radar yang akan memantau ke sekeliling kendaraan, termasuk juga ada sensor parkir, karena sensor parkir itu untuk mendukung fitur rear cross traffic alert. Tapi untungnya di S, walaupun dia tanpa fitur EyeSight, dia sudah dilengkapi dengan kamera mundur dan fitur-fitur lainnya itu sama persis. Jadi tidak ada bedanya antara yang S dan S EyeSight, kecuali fitur EyeSight dan sensor parkir belakang. AC ini AC climate control ya, tapi memang single zone, dan dia dioperasikan dengan tuas analog seperti ini, sama seperti di Subaru Forester. Maaf, dia sudah dual zone. Jadi ada dual zone kanan dan kiri, tapi dioperasikan dengan tuas yang analog. Nah, kemudian di sini ada tombol yang merefleksikan kesiapan mobil ini ke segala medan, yaitu tombol X Mode. Jadi X Mode ini bisa Anda pilih sesuai dengan medan yang Anda akan lalui. Ada dua mode. Yang pertama Snow Dirt, atau kalau kita mau berkendara di gravel atau di salju. Yang kemudian adalah Deep Snow atau mud, atau salju yang dalam atau lumpur. Jadi untuk yang lebih ringan itu kita pakai yang Snow Dirt. Kalau misalnya off-roadnya lebih berat lagi, kita pakai Deep Snow mud. Dan ini bukan gimmick ya, karena mobil ini benar-benar all-wheel drive, bukan
front wheel drive yang dikasih mode off-road seperti beberapa pesaingnya gitu. Ini dia benar-benar bisa mengatur tenaga ke 4 roda. Kemudian yang menarik adalah fitur mobil ini tuh mirip sekali dengan Forester yang lebih tinggi. Bahkan dia SRH juga sudah ada. Jadi SRH itu adalah steering response headlight, steering responsive headlight. Jadi lampu depan yang bisa belok mengikuti belokan dari setir. Sangat berguna kalau kita lewat jalan di pegunungan yang berbelok-belok. Jok sudah elektrik kanan dan kiri, dan untuk pengemudi diberikan 2 buah memori di sini. Kemudian materialnya ini kualitasnya cukup bagus dan solid, empuk. Kemudian ada panel carbon fiber look, tapi tidak terlihat murahan, terlihat cukup berkelas. Dan krom di tombol ini juga menambah kesan yang kesan kualitas bagus dari mobil ini. Rem parkir elektrik sudah standar, dilengkapi dengan auto vehicle hold. Jadi ketika di lampu lalu lintas, begitu mobil berhenti, Anda tidak perlu menginjak rem, dia akan berhenti secara otomatis. Laci di sini soft opening lacinya. It's okay lah, nggak terlalu kecil tapi juga nggak terlalu gede kapasitasnya. Kemudian di sini juga, di sini kulit dengan jahitan orange juga, dan di sini ada 2 buah USB slot, tapi USB-nya masih USB yang tipe A ya, jadi belum yang USB-C, dan ada 1 slot 12 volt. Untuk keselamatan, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan 7 buah airbag, dan sunroof juga sudah standar. Setir ini juga materialnya dari kulit, bukan dari karet atau dari plastik, tapi ini dari kulit, sehingga cukup enak untuk digenggam. Memang harus diakui mobil ini sudah memasuki midlife-nya. Jadi karena generasi ini sudah ada dari tahun 2017, dan baru sekitar 1,5 tahun yang lalu itu juga sudah melakukan facelift. Tapi mobil ini memiliki pesona yang berbeda dibandingkan kompetitornya. Karena satu, dia adalah sebuah Subaru, memiliki mesin boxer, kemudian satu-satunya di kelasnya yang menggunakan penggerak all-wheel drive, yang membuat mobil ini lebih merupakan crossover sejati atau lebih maco dibandingkan rival-rivalnya, apalagi jika harus keluar dari jalanan aspal. Tapi anyway, kami sangat senang Subaru kembali menghadirkan XV di Indonesia, dan tinggal kami penasaran bagaimana rasanya di jalan, dan itu baru bisa kami lakukan setelah kami mengetes unit test dari Subaru Indonesia ini. Tapi untuk sekarang sekian dulu first impression kami terhadap Subaru XV ini. Jangan lupa Anda bisa melihat mobil ini langsung di Gaikindo Indonesia International Auto Show 2022 di Gedung ICE BSD dari tanggal 11 sampai 21 Agustus 2022. Anda bisa langsung bertemu dengan sosok XV ini. Jadi begitulah video kali ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke website kami di www.autodriver.com. Download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store, dan follow Instagram kami @autodriver_. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.